jadi, Ma. Tapi Mama curiga dia... Sudah cukup. Gara-gara kecurigaan Mama, maka anak kita pergi, Ma. Saya tanyalah ke dulu tuh dia sebelah kos-kosan saya. Saya tanya, Kak, aku hamil nih Kak gitu. Aku harus gimana ya? Terus dia bilang, oh yaudah nanti kita ketemu aja. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita ketemu, dia bilang gimana kalau bayi kamu kita tuker aja. Dia bilang gitu sama uang. Nanti jadi kamu ketemu genderuwo, nanti perut kamu dipegang. Dia bilang nanti bayinya diambil, ditukar sama uang. Kamu cerita aja sama aku. Sebenarnya ada apa sih? Tapi kakak bisa jaga rahasia ya kak. Sebenarnya aku hamil kak. Oh, jadi kamu hamil. Di tempat kerja aku juga banyak kok teman-teman aku yang hamil di luar nikah kayak kamu. Tapi mereka santai aja. Emangnya kakak kerja di mana? Yang pasti tempat kerja aku itu enak, dapat duit banyak. Enak banget kak. Emang ada ya kerja kayak gitu? Ya pasti ada. Balik ke anak yang ada di perut kamu. Kamu mau anak itu lahir? Enggak kak. Aku nggak menginginkan anak ini. Karena aku benci sama bapaknya. Dia nggak mau tanggung jawab. Yang ada di pikiran aku pengen cepet-cepet musnahin janin ini di perut aku kak. Itu sih gampang. Kamu tinggal datang aja ke orang pintar. Kelar deh urusannya. Emangnya orang pintar itu bisa nyingkirin janin ini kak? Iya pasti bisa lah. Aku banyak kok bawa teman-teman aku ke orang pintar tempat langganan aku itu. Kamu gak usah pusing dan gak usah takut. Kalau kamu mau, aku bisa anterin kamu ke sana. Kak, aku mau banget kak, aku mau banget. Aku udah gak tahan banget sama anak ini di perut aku kak. Kakak janji anterin ya? Iya, nanti aku anterin ya. Janin kamu sehat. Dia pasti suka. Dia siapa mbak? Makhluk gaib. Tapi kamu gak usah takut. Dia tidak akan pernah bertemu sama kamu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Ya, kamu harus menjalani ritual. Janin kamu ditukar dan diberikan kepada makhluk gaib itu untuk harta kamu. Bagaimana? Kamu nggak mau kan anak itu? Lebih enak dapat uang terus kaya daripada dapat anak itu tapi nggak jelas bapaknya. Iya mbak, saya bersedia untuk melakukan apa saja agar janin saya hilang. Pasti saya bantu. Saya punya satu permintaan lagi. Apa permintaan? Saya ingin mantan pacar saya, bapak dari anak ini, menderita. Itu masalah gampang. Asal kamu mau menjalankan ritual ini. Apa kamu siap? Janin kamu diberikan pada makhluk gaib itu. Siap, Ma. Itu suara siapa, Mbak? Dia sudah di sini. Makhluk gaib itu. Kamu tidak usah takut. Perkataan kamu didengar. Dia senang. Janin kamu akan diberikan pada dia. Ingat, kamu harus melakukan ini sendiri. Paham? Paham, Mbak. Paham. Saya akan coba. Lo bakal dapet duit. Bayi ini gak penting buat lo. Ya? Semangat, Selfie. Tenang. Jangan takut. Jangan takut. Kayak gue ngeliat bayangan hitam deh. Apa perasaan gue aja kali ya? Perasaan gue aja. Siapa kamu? Siapa kamu? Ampun, ampun. Kamu mau kemana? Saya mau ke gubuk yang ada di sekitar sini, Mas. Mas tahu? Aku tahu. Kebetulan tujuan kamu sudah dekat dari sini. Mau saya antar? Masnya nggak keberatan buat nganter saya? Masnya habis pulang kuliah. Oh, terus Masnya juga tinggal di dekat sini? Saya tinggal di sini. Saya ngekos di sebelah sana. Ayo saya antar.
Maaf ya, kayaknya saya mendingan pulang aja deh. Saya nggak bisa ke gubuk itu, saya nggak jadi. Saya pergi ya, Mas. Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa pulang. Saya pergi ya! Kayaknya ada suara minta tolong. Iya, suara itu dari arah sana. Itu kan gubuk angker. Jangan-jangan bukan manusia yang minta tolong. Iya, jangan-jangan suara itu cewek jadi-jadian lagi. Hi, ayo kita pergi aja. Kalau misalnya seandainya itu bener manusia, gimana? Kasihan kan? Ya juga sih. Ya udah kita samperin yuk. Buruan. Ayo. Neng, kamu kenapa? Pak tolongin saya, Pak. Tadi saya diganggu sama makhluk yang mukanya aneh banget. Pak, tolongin saya, Pak. Iya, Neng. Di sini emang angker. Emangnya Neng ngapain di sini? Udah, mendingan Neng pulang. Di sini emang banyak kejadian yang aneh. Iya, Neng. Udah banyak nyawa yang melayang di gubuk itu. Rata-rata orang yang datang situ pasti nggak selamat. Kak, kenapa dukun itu malah nyuruh aku ke gubuk tua itu? Yang nyatanya di sana banyak tumbal. Pak, jangan-jangan dukun itu mau aku mati. Udah, kamu tenang aja. Dukun itu nggak ada maksud buat kamu mati kok. Malah dia yang kasih tahu aku buat nyuruh kamu balik. Karena makhluk gaib di tempat itu nggak cuma ngincer janin kamu, dia juga ngincer kamu buat jadi tumbalnya. Dia ngincer aku. Kenapa jadi aku? Yang mana aku tahu. Enggak, Kak. Aku nggak mau nerusin lagi. Aku takut. Kalau sampai nanti dia datang lagi gimana? Ya ampun Selfie, dia tuh nggak bakal datang ke sini. Udah deh, daripada kamu kayak gini, mending kamu ikut aku aja ke tempat kerja aku ya. Kita senang-senang, oke? Gimana? Hai. Boleh saya temenin? Kayaknya kamu nggak suka sama tempat ini. Ya, iya sih, aku kurang nyaman aja. Dan aku di sini juga cuma nemenin teman. Kayaknya kamu lagi hamil ya? Saya tahu kalau aku hamil. Saya sedikit cium bau bayi dari kamu. Mas bisa nyium aroma janin saya? Gimana kalau misalkan kamu ikut aku? Aku janji sama kamu. Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu. Dan aku bisa loh gugurin janin yang ada di perut kamu. Gimana caranya, Mas? Hah, bisa. Itu hal gampang. Kamu cukup tutup mata kamu. Nanti janin yang ada di perut kamu bisa langsung hilang. Masa sesimpel itu sih, Mas? Terserah kamu. Kalau misalkan janin kamu mau hilang, kamu tutup mata kamu sekarang. Oke, sekarang tutup. Sapi sadar, Sapi sadar. Kamu ngomong sama siapa sih? Kak Siska, tadi ada cowok di sini dan dia bilang dia bisa ngilangin janin yang ada di perut aku, Kak. Kamu ngaco deh. Kamu tuh dari tadi sendirian di sini, Selfie. Gak ada siapa-siapa. Enggak, Kak Siska, bener, aku nggak bohong. Tadi ada cowok di sini, dia bilang dia bisa ngilangin janin aku dengan cara aku penjamin mata aja. Kamu jangan ngaco ya. Orang hamil emang suka gini, pikirannya aneh-aneh aja. Mana suka diikutin makhluk halus lagi. Serius, Kak? Iyalah, orang hamil itu kan baunya wangi. Makanya suka dideketin sama makhluk halus. Makanya kamu jangan sendirian deh, mending kamu gabung sama aku. Ya udah kan, ntar aku gabung deh. Tapi aku mau mikir dulu.